Perjalanan hidup suatu paroki tidak dapat dipisahkan dari perjalanan keuskupan, di mana paroki itu lahir dan bertumbuh. Paroki Parlilitan sejak awal berdirinya adalah bagian untuk dari Keuskupan Agung Medan. Dalam kesempatan yang baik ini, kami akan memisahkan perjalanan hidup paroki yang kita cintai ini untuk menghantar kita kepada pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana paroki Santa Lucia lahir dan bertumbuh di Keuskupan Agung Medan. Kehadiran gereja Katolik di wilayah Parlilitan menurut sejarah yang tertuang dalam kenangan Jubileum 75 tahun Paroki Parlilitan sudah ada sejak tahun 1938 yang dibawa oleh para misionaris dari Belanda, yaitu oleh Pastor Marianus van den Akker OFM Kapusin, tepatnya di stasi Hutari yang pelayanannya dilakukan dari Lintong Nihuta. Perkembangan pengembalaan di wilayah Parlilitan dilanjutkan oleh Pastor Oscar Nuiten OFM Kapusin yang melayani Pakat dan Parlilitan. Selanjutnya dikembangkan lagi oleh pelayanan Pastor Godard Libers OFM Kapusin yang dengan pertolongan Tuhan membuka sejumlah stasi seperti stasi Huta Pinang yang menurut Pastor Libers cocok untuk melayani wilayah Parlilitan. Selanjutnya mendirikan stasi Kerontang, stasi Simbolon, stasi Sitataring, Ambalo, Baringin, dan Pusuk 1. Pada tahun 1958, berdirilah Paroki Parlilitan yang dimekarkan dari Paroki Pakat. Paroki Parlilitan mulai memakai liber baptis atau buku baptis dan buku data lainnya secara tersendiri. Rumah pastor pun dibangun di Parlilitan, tepatnya dekat Siboas. Pastor Libers mengangkat nama pelindung Paroki Parlilitan dengan nama Santa Lucia. Pastor Libers memberi satu penegasan, yakni cahaya Kristus telah hidup di Parlilitan melalui gereja Katolik. Kemudian misi Katolik berbuah manis di wilayah Parlilitan, selain menyampaikan benih-benih sabda kepada umat, juga menghasilkan banyak keberhasilan pelayanan yang dapat dilihat dari perkembangan wilayah pelayanan, jumlah umat, jumlah stasi, juga menghasilkan benih-benih panggilan suci dari kaum muda. Banyak yang tertarik menjadi kaum biarawan-biarawati, sehingga Paroki Parlilitan dapat disebut sebagai lumbung panggilan menjadi pastor dan suster. Paroki Santa Lucia Parlilitan berada di Kabupaten Humbang Hasundutan, dan pelayanan paroki ini berada di kedua kecamatan, yakni Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Tarabintang. Pertumbuhan iman Katolik di Paroki Santa Lucia Parlilitan ini semakin berkembang, sehingga terbagi menjadi 6 rayon, yakni Rayon Parlilitan, Rayon Barati, Rayon Baringin, Rayon Sionom Rayon Sumulon, dan Rayon Lembah Sumbo. Dan paroki ini juga dibagi menjadi 28 stasi. Berikut kami akan paparkan profil dari masing-masing stasi. Kita mulai dari stasi Santo Matius Rasul Lalahan. Stasi ini berdiri pada tahun 1957. Sekarang stasi ini dibagi menjadi 2 lingkungan, yakni stasi Santo Paulus Alahan Lebu dan Santo Petrus Padomuan Batu Gajah. Dari data biduk saat ini, stasi Santo Matius Rasul Alahan memiliki 45 kakak dengan jumlah umat 194 jiwa. Stasi Santo Markus Penginjil Ambalo. Stasi ini berdiri pada tahun 1981. Stasi ini hanya memiliki 1 lingkungan, yakni Santa Agnes Ambalo. Dari data biduk saat ini, stasi Santo Markus Penginjil Ambalo memiliki 10 kakak dengan jumlah umat 43 jiwa. Stasi Santo Agustinus Amborgang. Stasi ini berdiri pada tahun 1981. Stasi ini memiliki 1 lingkungan, yakni Santa Agata Amborgang. Dari data biduk saat ini, stasi Santo Agustinus Amborgang memiliki 11 kakak dengan jumlah umat 45 jiwa. Stasi Santa Maria Goretti Barati. Stasi ini berdiri pada tahun 1953. Sekarang stasi ini dibagi menjadi 2 lingkungan, yakni Santa Elizabeth dari Hongaria, Batu Tunggal, dan Santa Teresia dari Avila, Barati. Dari data biduk saat ini,
Stasi Santa Maria Goretti Barati memiliki 35 kakak dengan jumlah jiwa 169. Stasi Santo Athanasius Baringin. Stasi ini berdiri pada tahun 2003 dan dibagi menjadi dua lingkungan, yakni Santa Maria Magdalena Panjadian dan Santa Katarina dari Siena Sijungkang. Dari data biduk saat ini, Stasi Santo Athanasius Baringin memiliki 58 kakak dengan jumlah jiwa 263. Stasi Santo Antonius dari Padua Bungus. Stasi ini berdiri pada tahun 1956. Lingkungan di stasi ini hanya ada satu, yakni Santo Timotius Bungus. Dari data biduk saat ini, Santo Antonius dari Padua Bungus memiliki 21 kakak dengan jumlah jiwa 97. Stasi Santo Yosef Hutagalung. Stasi ini berdiri pada tahun 2004 dan hanya memiliki satu lingkungan, yakni Santo Titus Hutagalung. Dari data biduk saat ini, Santo Yosef Hutagalung memiliki 16 kakak dengan jumlah jiwa 81. Stasi Santo Petrus Hutagalung. Stasi ini berdiri pada tahun 1959. Stasi ini memiliki umat yang cukup banyak sehingga dibagi menjadi 7 lingkungan, yakni Santo Yakobus Rasul Hutadalan, Santo Barnabas Rasul Palenggang, Santo Thomas Rasul Palenggang, Santo Bartolomeus Rasul Palenggang, Santo Andreas Rasul Sosor Sabah, Santo Simon Rasul Hutagodung, dan Santo Yohanes Chrysostomus Tanah Lapang. Dari data biduk saat ini, Stasi Santo Petrus Hutagodung memiliki 217 kakak dengan jumlah jiwa 848. Stasi Santa Maria Bunda Allah Hutaria. Stasi ini berdiri pada tahun 1950. Sekarang stasi ini dibagi menjadi 4 lingkungan, yakni Santa Monica Hutaria, Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus Hutaria, Santo Gregorius Agung Hutaria, dan Santo Leo Agung Hutaria. Dari data biduk saat ini, Stasi Santa Maria Bunda Allah Hutaria memiliki 63 kakak dengan jumlah jiwa 265. Stasi Kristus Raja Hutari. Stasi ini berdiri pada tahun 1959 dan dibagi menjadi 5 lingkungan, yakni Santo Martinus Uskup Sipang dan Bani Raja, Santa Cecilia Hutagoting, Santo Ambrosius Sosor, Santo Pius ke-10 Hutari Dolok, dan Malaikat Mikael Hutari Toruan. Dari data biduk saat ini, Stasi Kristus Raja Hutari memiliki 139 kakak dengan jumlah jiwa 578. Stasi Santo Justinus Martir Janji Hutanangka. Stasi ini berdiri pada tahun 2000. Sekarang stasi ini dibagi menjadi 2 lingkungan, yakni Santo Petrus Janji dan Santo Johannes Hutanangka. Dari data biduk saat ini, Stasi Santo Justinus Martir Janji Hutanangka memiliki 39 kakak dengan jumlah jiwa 166. Stasi Santa Maria Ratu Para Bangsa Layardan. Stasi ini berdiri pada tahun 1943. Jumlah lingkungan di stasi ini ada 6, yakni Santo Lukas Bindohara, Santo Petrus Layardan, Santa Maria Layardan, Santo Markus Bindohara, Santo Johannes Bindohara, dan Santo Petrus Paranginan. Dari data biduk saat ini, Stasi Santa Maria Ratu Para Bangsa Layardan memiliki 138 kakak dengan jumlah jiwa 533. Stasi Santo Fransiskus Assisi Mungkur. Stasi ini berdiri pada tahun 2012. Jumlah lingkungan di stasi ini hanya ada 1 lingkungan. Dari data biduk saat ini, Stasi Santo Fransiskus Assisi Mungkur
memiliki 22 kakak dengan jumlah jiwa 91. Stasi Santa Lucia Parlilitan. Stasi ini berdiri pada tahun 1958. Sekarang stasi induk ini memiliki 7 lingkungan, yakni Santa Maria di Kandung Tanpa Noda Tornauli, Santo Petrus Rasul Janji, Santo Johannes Tanah Lapang, Santo Agustinus Pasar, Santo Fransiskus Hutadalan, Santo Paulus Sibuas, dan Santo Yosef Sibuas. Dari data bidup saat ini, stasi Santa Lucia Parlilitan memiliki 152 kakak dengan jumlah jiwa 632. Stasi Santo Petrus dan Paulus Parluasan. Stasi ini berdiri pada tahun 2006. Stasi ini terdiri dari 2 lingkungan, yakni Santo Bonifacius Parluasan dan Santo Dionysius Hutari. Dari data bidup saat ini, stasi Santo Petrus dan Paulus Parluasan memiliki 81 kakak dengan jumlah jiwa 321. Stasi Malaikat Rafael Piaraja. Stasi ini berdiri pada tahun 1947. Sekarang stasi ini dibagi menjadi 2 lingkungan, yakni Santo Paulus Piaraja dan Santo Petrus Piaraja. Dari data bidup saat ini, stasi Malaikat Rafael Piaraja memiliki 35 kakak dengan jumlah jiwa 170. Stasi Santa Peran Maria dipersembahkan kepada Allah Usuk 1. Stasi ini berdiri pada tahun 1958. Sekarang stasi ini dibagi menjadi 2 lingkungan, yakni Santo Yohanes Pasar dan Santo Petrus Lumban Julu. Dari data bidup saat ini, stasi Santa Peran Maria dipersembahkan kepada Allah Usuk 1 memiliki 58 kakak dengan jumlah jiwa 236. Stasi Santo Petrus Umbia. Stasi ini berdiri pada tahun 1947. Stasi ini hanya memiliki 1 lingkungan, yakni Santa Peran Maria diangkat ke surga Umbia. Dari data bidup saat ini, stasi Santo Petrus Umbia memiliki 32 kakak dengan jumlah jiwa 152. Stasi Santo Aloysius Siantar Sitando. Stasi ini berdiri pada tahun 1955. Stasi ini dibagi menjadi 2 lingkungan, yakni lingkungan 1 Siantar Sitando dan lingkungan 2 Siantar Sitando. Data bidup saat ini, stasi Santo Aloysius Siantar Sitando memiliki 90 kakak dengan jumlah jiwa 401. Stasi Santo Fidelis Sigmaringen Sihabung-Habung. Stasi ini berdiri pada tahun 1970 dan hanya memiliki 1 lingkungan, yakni Santo Laurentius Brindisi Sihabung-Habung. Dari data bidup saat ini, stasi Santo Fidelis Sigmaringen Sihabung-Habung memiliki 41 kakak dengan jumlah jiwa 176. Stasi Santo Lukas Simbara. Stasi ini berdiri pada tahun 1956. Stasi ini terdiri dari 1 lingkungan, yakni Santo Felix Valois Simbara. Dari data bidup saat ini, stasi Santo Lukas Simbara memiliki 13 kakak dengan jumlah jiwa 50. Stasi Santo Yohanes Penginjil Sindias. Stasi ini berdiri pada tahun 1956 dan hanya memiliki 1 lingkungan, yakni Santo Bonaventura Sindias. Dari data bidup saat ini, stasi Santo Yohanes Penginjil Sindias memiliki 15 kakak dengan jumlah jiwa 73. Stasi Santo Agustinus Ringo-Ringo. Stasi ini berdiri pada tahun 1956. Stasi ini dibagi menjadi 3 lingkungan, yakni Santo Carolus Lawangas Ringo-Ringo Julu, Santo Antonius Abbas Padomuan, dan Santa Teresia Perluasan. Data bidup saat ini, stasi Santo Agustinus memiliki 116 kakak dengan jumlah jiwa 477.
Stasi Santa Maria Sitapung. Stasi ini berdiri pada tahun 1947. Stasi ini hanya memiliki satu lingkungan, yakni Santo Yohanes Sitapung. Data biduk saat ini, Stasi Santa Maria Sitapung memiliki 27 kakak dengan jumlah jiwa 98. Stasi Santa Clara Sitataring Nambadia. Stasi ini berdiri pada tahun 1948. Stasi ini hanya memiliki satu lingkungan, yakni Santo Thomas dari Aquino Nambadia. Data biduk saat ini, Stasi Santa Clara Sitataring Nambadia memiliki 16 kakak dengan jumlah jiwa 60. Stasi Santa Maria di Kandung Tanpa Noda Sitinjo. Stasi ini berdiri pada tahun 1936. Sekarang stasi ini dibagi menjadi dua lingkungan, yakni Santa Maria dipersembahkan kepada Allah Sitinjo dan Santa Clara Sitinjo. Data biduk saat ini, stasi Santa Maria di Kandung Tanpa Noda Sitinjo memiliki 49 kakak dengan jumlah jiwa 187. Stasi Santo Franciscus Xaverius Tangkorabi. Stasi ini berdiri pada tahun 1940 dan hanya memiliki satu lingkungan, yakni Santo Yohanes Tangkorabi. Data biduk saat ini, Stasi Santo Franciscus Xaverius Tangkorabi memiliki 24 kakak dengan jumlah jiwa 116. Dan yang terakhir adalah Stasi Santo Paulus Tarabintang. Stasi ini berdiri pada tahun 1968. Stasi ini dibagi menjadi dua lingkungan, yakni Santo Benedictus Sirpang Telu dan Santo Franciscus dari Sales Sibongor. Data biduk saat ini, Stasi Santo Paulus Tarabintang memiliki 51 kakak dengan jumlah jiwa 250. Semangat dan keterlibatan semua pihak telah menjadikan Paroki Santa Lucia Parlilitan menjadi paroki yang benar-benar memberikan terang hidup menjadi garam dalam pertumbuhan iman umat Santa Lucia Parlilitan. Pembinaan umat secara umum dilakukan berupa perlombaan mazmur, koor, kuis kitab suci, serta perlombaan-perlombaan yang mengajak kerjasama kelompok. Misalnya dalam rangka memperingati perayaan hari-hari besar Gereja Katolik, yakni perayaan Kristus Raja dan masa Paskah. Pembinaan kaum muda adalah pembinaan yang diutamakan di Paroki Parlilitan demi masa depan paroki ini. Secara rutin setiap hari Jumat diadakan misa OMK di gereja paroki. Paroki Santa Lucia Parlilitan juga melaksanakan rekoleksi OMK, Areka, dan Asmika. Ada juga kegiatan pembinaan dalam rangka Parlilitan Youth Day, Mudifra, serta kegiatan-kegiatan hari besar dan juga keikutsertaan kaum muda Parlilitan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh keuskupan dan vikariat. Beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan atau rapat DPP paroki yang dilaksanakan secara rutin setiap awal bulan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengevaluasi program bulanan paroki yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan bulan berikutnya, serta juga mengevaluasi pembinaan anggota DPP paroki ke stasi-stasi binaan masing-masing anggota, yakni dalam bentuk animasi dan bentuk pelayanan lain. Paroki Parlilitan berada di pedalaman Sumatera Utara. Masih banyak masyarakat yang tertinggal dalam banyak hal seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Situasi yang demikian mendorong gereja menghadirkan gerakan sosial sebagai bentuk pelayanan kepada umat. Karya pelayanan sosial yang hadir di wilayah Paroki Parlilitan dimulai dengan pelayanan kesehatan, di mana Pastor Oscar Nuiten meminta para suster dari FCJM untuk membantu misi Katolik di Pakat. Dari Pakat, pastor dan suster berjalan bersama memberikan pelayanan kesehatan kepada umat di Paroki Parlilitan, sehingga pada tahun 1979 secara resmi suster membangun rumah dan balai pengobatan misi hingga saat ini. Kemudian dalam bidang pelayanan pendidikan didirikanlah sekolah di Siantar Standuk yang pada saat ini bernama Sekolah Menengah Pertama atau Karya Bakti.
Dalam bidang pelayanan sosial ekonomi, melalui kehadiran Pastor Fidelis Sihotang OFM Kapusin, dimulailah karya pengembangan sosial ekonomi melalui gerakan Pansos dan pendirian Balai Latihan atau Sentrum Umat Masyarakat. Pelayanan sosial ekonomi tetap berjalan di Paroki Parlilitan hingga saat ini, melalui pelatihan dan pembinaan umat yang dilakukan melalui gerakan PSE Paroki. Gerakan PSE dalam perjalanannya di Paroki Santa Lucia Parlilitan membuahkan hasil yang patut disyukuri. Ini dapat kita lihat dengan sudah membaiknya jalan ke Siantar Standu, berdirinya Koperasi CU Paroki Santa Lucia Parlilitan, yaitu KSU KBG KTL Dolok Sion, yang saat ini telah memiliki kantor yang baru di areal Paroki Parlilitan. Di daerah pelayanan Paroki Santa Lucia Parlilitan juga terdapat pusat pembinaan untuk calon-calon kapusin atau postulan 1 yang bertempat di Siantar Standuk, tepatnya di Gedung Wisma Katolik atau Sentrum yang dahulu dibangun di masa Pastor Fidelis Sihotang. Pada saat ini juga sedang berlangsung pembangunan gedung PPU Paroki Parlilitan yang diharapkan menjadi pusat pembinaan bagi umat pengurus gereja, sehingga dengan adanya PPU ini kualitas iman umat semakin mantap. Saudara-saudari, kita telah melihat profil dari Gereja Katolik Santa Lucia Parlilitan, dan kita sudah melihat bagaimana perjalanan paroki ini. Dan kita juga sudah tahu lebih dekat apa kira-kira yang menjadi perjuangan Paroki Santa Lucia Parlilitan ini. Maka kami sebagai gembala umat di paroki ini, dengan segala kekuatan, kami mencoba berusaha bersama seluruh umat mau menghadirkan warta sukacita itu, warta gembira yang dari Tuhan. Dengan itu kiranya kita berharap umat semakin memiliki kekuatan iman. Mereka menjadi orang-orang yang tangguh di dalam menjalani kehidupannya. Tadi kita telah menyaksikan bagaimana kami bersama dengan umat lewat kegiatan-kegiatan di paroki yang ditampilkan dengan video, dengan gambar-gambar yang ada, juga lewat narasi-narasi kepada kita ditampilkan lebih dekat sekilas pandang dari Paroki Santa Lucia Parlilitan. Dan kiranya dengan profil ini kita juga semakin memiliki rasa cinta kepada Gereja Santa Lucia Parlilitan yang digembalakan oleh Pastor Paroki Fransiskus Manulang bersama dengan rekannya Pastor Niko Ginting. Dan kami berharap, dan juga harapan kita semua, gereja kita semakin memberikan cakrawala baru atas iman kita, atas tindakan kita, semangat baru kita, sebagaimana juga diharapkan oleh keuskupan ini, bahwa sekarang di tahun di mana gereja diajak supaya lebih lagi menjadi keluarga-keluarga yang berdamai, keluarga yang bersukacita, keluarga yang rukun, terlebih-lebih keluarga yang memiliki damai sejahtera yang kiranya didasari oleh cinta kasih yang dari Tuhan itu. Semoga profil ini membuat kita makin mengenal, makin mencintai Gereja Katolik Santa Lucia Parlilitan, dan semoga berkat Tuhan melimpah untuk kita semua. Terima kasih. Pace Bene.